5, 4, 3, 2, 1, 0. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sekilas Latsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ishar Marbuk di Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangandaran dari kelompok 3 Angkatan 5 gelombang 2 golongan 2C. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, langsung saja kita menuju ke TKP di Pantai Pangandaran. Sudah ada rekan kita, Saudara Yoga, yang siap melakukan wawancara terhadap salah satu nelayan di Pantai Pangandaran. Sian. Terima kasih kepada Bapak Ishar yang berada di studio. Sekarang saya berada di Pantai Barat Pangandaran. Terpantau cuaca hari ini terlihat cerah kan ya di sekitar sini. Terus kondisi sedikit ramai ya di sebelah sana ya. Saya akan mau wawancarai nelayan ya tentang bela negara. Yuk kita cari nelayan sekarang ya. Alhamdulillah saya udah menemukan ya nelayannya. Bapak maaf, siapa namanya? Nama Bapak Alan Sunari. Asal dari mana Pak? Sini ya? Pangandaran. Asal Pangandaran ya. Bolehkah saya bertanya Pak? Boleh ya. Bapak tentang wawasan kebangsaan menurut Bapak seperti apa ya? Ya, wawasan Bapak selama mungkin Bapak hidup di Pangandaran mungkin ya alhamdulillah lah, mungkin wawasan Bapak selama hidup di negara kita mungkin ya alhamdulillah baik lah. Baik ya. Terus arti bela negara seperti Bapak seperti apa? Menurut Bapak? Ya kita intinya mengabdi ke negara gitu ya, walaupun bagaimana negara kita wakil kena musibah, bapak kita intinya bela negara. Siap. Ya Pak, saya menuju ke pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menerapkan tentang bela negara dalam kehidupan sehari-hari Bapak seperti apa coba? Ya, kalau bela negara intinya kita mengikuti prosedur apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Gitu ya, kita ikuti apa prosedur pemerintah aja gitu. Kita sebagai rakyat biasa kita gitu, ikuti aja anjuran pemerintah gitu ya. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Silakan mau aktivitas. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Demikian wawancara saya dengan salah satu nelayan di Pantai Pangandaran. Saya pamit undur diri. Saya Yoga. Saya akan kembalikan kepada Bapak Ishar yang ada di studio. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah melakukan wawancara kepada salah satu nelayan di Pantai Pangandaran. Ya, selanjutnya kita langsung menuju ke TKP yang kedua. Sudah ada rekan kita Saudari Rina yang akan langsung melakukan wawancara terhadap salah satu ketua remaja di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Saudara Ishar sudah diizinkan bergabung. Kebetulan wawancara sudah saya lakukan dengan Google Meet ya Saudara Ishar, karena saya sendiri berada di Pangandaran, sedangkan narasumber yang saya wawancarai berada di luar kota, tepatnya di Ciamis. Kita lihat cuplikan video wawancara. Cekidot. Pak, namanya Pak Jarod Firdaus ya Pak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu, pekerjaan Bapak apa saat ini? Kalau saya sehari-hari merupakan karyawan salah satu swasta, Mbak, perusahaan swasta. Oh gitu. Ya. Nah, yang saya dengar juga nih dari teman, katanya Bapak itu ketua klub motor yang ada di Ciamis ya Pak ya? Iya betul. KNC namanya, Mbak. Oh gitu. Iya sebelumnya saya ucapkan terima kasih sama Bapak udah bersedia saya wawancara. Nggak lama-lama nih, kita langsung aja ya Pak ya. Siap, Mbak. Menurut Bapak nih yang saya dengar kan Bapak
lulusan sarjana ilmu pemerintahan kan ya? Ya, Kalau nggak betul, salah. Mbak. Ya. Itu saya mau tanya, sejauh mana nih pemahaman Bapak tentang wawasan kebangsaan? Oh, wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya kan dilihat dari kalimatnya wawasan kebangsaan bisa diperhatikan salah satu pemahaman mengenai suatu negara dan sejarahnya gitu, Mbak. Jadi mungkin kita jadi sebagai warga negara wajib tahu juga ya mengenai itu karena meliputi sebuah pandangan kita mengenai sebagai warga negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa itu, Mbak. Kalau sekarang nih bela negara, pengertian bela negara di zaman sekarang ini apa menurut Bapak? Kalau menurut saya bela negara pada saat sekarang itu lebih kepada menjadi diri pribadi yang baik gitu, Mbak. Menjadi apa ya, contoh kepada yang lain, cara kita membela negara berikut dari tindakan-tindakan kita sehari-hari dalam mempertahankan kemerdekaan itu seperti apa ya, menjadi contoh pada masyarakat seperti membuang sampah pada tempatnya, terus mentaati peraturan yang ada, mengikuti kegiatan masyarakat lainnya seperti gotong royong seperti itu, Mbak. Nah, saat ini banyak masalah-masalah yang lagi hits nih Pak. Kira-kira menurut Bapak masalah apa yang paling mengancam, yang membahayakan bagi diri sendiri maupun mengancam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya mungkin masalah yang sedang tren bahkan mungkin dari zaman dulu ya, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Oke, kita lebih spesifik nih apa ya mengenai masalah yang lagi tren yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kira-kira nih Bapak sebagai generasi muda, apa nih yang dapat Bapak lakukan untuk mencegahnya? Mungkin yang pertama yang paling dasar menurut saya dari secara pribadi harus meningkatkan keimanan kita, harus dekat dengan Tuhan, karena dari setiap agama pun mungkin hal tersebut itu dilarang gitu, Mbak. Ya, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Salam untuk Amin. anggota yang lainnya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Lina yang telah melakukan wawancara kepada salah satu ketua remaja di lingkungan masyarakat, walaupun belum bisa melakukan wawancara secara langsung karena beberapa faktor yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara secara langsung. Selanjutnya yang terakhir sudah ada rekan kita Saudara Dwi Prasetyo yang sudah ada di lokasi di TKP di salah satu universitas di Pangandaran, akan mencoba mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di sana mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman yang ada di studio. Saat ini saya ada di salah satu kampus. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang ada di kampus ini. Mari kita wawancarai mahasiswa ya. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Saya akan wawancarai, tanya-tanya sedikit tentang wawasan kebangsaan. Apakah boleh kan? Oh, boleh Mas. Dengan nama Bapak siapa namanya? Roni. Mahasiswa di sini. Iya. Udah berapa lama? Maju ke 4 tahun. Oh, 4 tahun berarti. Oh, tingkat akhir berarti. Iya. Oh, lagi proses berjuang ini. Iya. Selamat ya. Semoga lancar selalu. Amin. Terima kasih, Mas. Boleh saya bertanya kan? Iya, silakan. Saya bisa gini, Mas. Iya, siap. Pertama itu saya ingin nanya tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan menurut mahasiswa ini, menurut Roni, apa sih wawasan kebangsaan? Ya, kita sebagai warga negara yang tinggal di Indonesia ya Mas, tentunya kita harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi buat negara ini agar negara ini menjadi negara yang hebat,
ya, apalagi sekarang sudah termasuk zaman bangsa asing ya, kita lah sebagai warga negara Indonesia yang baik bisa mungkin menjaga tradisi leluhur kita supaya kesatuan dan persatuan NKRI tetap terjaga. Keren banget. Mahasiswa ini udah kritis, mahasiswa benar kritis, emang namanya mahasiswa Iya, kritis, keren idealis. Ya. Oh, masuk ke pertanyaan kedua ya. Tadi juga, apa sih menurut kakak bela negara itu? Bela negara buat saya sendiri atau menurut saya, pandangan saya ya Mas, bela negara itu bisa diartikan kita sebagai warga negara yang baik bisa mengikuti aturan apabila negara membutuhkan kita ketika dalam keadaan situasi yang sangat sulit. Contoh ketika kita dalam menghadapi perang, misal amit-amit jangan sampai negara kita perang kembali ya. Nah, seperti di Korea yang diwajibkan bela negara. Nah, di Indonesia pun beberapa kampus sudah ada ketika mau masuk kampus harus bela negara supaya apa? Supaya kita sebagai warga negara tahu perjuangan pahlawan-pahlawan masa dulu ketika memperjuangkan negara Indonesia untuk merdeka. Keren banget. Ya pernah ya bela negara waktu di kampus ini? Ya pernah. Pas pertama masuk ya. Pernah ya. Oke. Bela negara seperti itu ya menurut saya. Kalau misalkan contoh-contoh aktivitas sehari-hari yang mencerminkan bela negara, apa sih yang melambangkan bela negara? Dari contoh kecilnya aja ya Mas ya, dari bela negara. kita itu harus minimal buang sampah jangan sembarangan. Jadi kita itu harus selalu membersihkan lingkungan, kan lingkungan juga termasuk kepada lingkungan negara. Setelah itu terima kasih, kembali lagi ke studio. Ya, terima kasih kepada Saudara Dwi yang telah melakukan wawancara kepada salah satu mahasiswa di Universitas di Kabupaten Pangandaran. Demikian wawancara kita terhadap beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Dan selanjutnya langsung saja kita serahkan kepada Saudari Ulfa yang akan menyampaikan kesimpulan tentang wawancara tadi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami laksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat sudah mengetahui dan memahami arti dari wawasan kebangsaan dan bela negara sampai pengaplikasiannya. Meskipun dalam penyampaiannya berbeda dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, terdapat salah satu isu yang sedang berkembang saat ini yaitu mengenai penyalahgunaan narkoba yang merupakan sebuah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Demikian kesimpulan dari rekan kami Saudari Ulfa mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Ya, kesimpulan tadi dari rekan kita Saudari Ulfa sebagai penutup pada kesempatan kita kali ini. Saya Muhammad Isra Mabuk dan rekan-rekan semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sekilas Latsar.